Tapi sama si anak itu yang 16 tahun menampakkan diri untuk di sini menangis itu. Ini saya nggak mau tunjukkan, kalau sekilas saya boleh tunjukkan gini saja. Nah, jadi seorang wanita hamil dibuang di pinggir tol, ternyata dibawa ke sini dan sampai sekarang belum terungkap. Itu dia punya anak. Hamil. Itu sudah berapa lama? Ini saya nggak mau tunjukkan, kalau sekilas saya boleh tunjukkan gini saja. Nah, ini benar-benar. Jadi dia hamil cukup bulan, bayinya udah cukup bulan dan 9 bulan waktu melahirkan. Jadi ya petunjuknya ini wanita ya, dan sudah keadaan membusuk, dan petunjuknya sampai sekarang itu anak ini masih suka lari-lari, saya lihat. Oh, gitu. Di sini. Di sini? Iya. Di sini. Anaknya yang meninggal ini, yang di foto ini yang saya lihat ini masih suka lari-lari di sini. Iya, kadang suka lari kecil. Serius Bu? Iya, serius. Oke, lah. Tapi berarti itu tadi Bu, ibu ini berarti selain yaitu tadi secara akademis dan semua, ibu tetap percaya hal seperti itu ada juga berarti itu ya? Ada, saya percaya ada dunia lain dari kita, dan itu kadang dari dulu saya jadikan teman aja mereka. Nah, terus lagi kalau yang ini tadi berarti ini belum terungkap sampai sekarang? Belum terungkap. Nah, yang sudah terungkap ada. Waktu itu belum terungkap, tapi karena saya sering melihat anak perempuan nangis petunjuk, dan ternyata jadi seorang anak di bawah umur 16 tahun meninggal di rumah sakit, dibawa ke sini, ternyata dia habis melahirkan meninggal. Terus saya temukan memang dia ada tanda-tanda infeksi, ternyata infeksi itu berarti infeksi baru melahirkan. Ada usaha untuk menggugurkan. Nah, siapa yang menghamili anak ini? Ternyata setelah kita periksa diduga bapak asuhnya, ternyata betul. Dan kita berarti ada janinnya. Iya, dan setelah itu malamnya saya dimimpikan dia gendong anak gitu kan. Ternyata dia punya anaknya dikubur di pot di. Sebelum dokter bermimpi itu nggak ada pengakuan kalau anak itu? Belum ngaku. Bapak itu juga nggak ngaku kalau dia menghamili. Ternyata dikubur di pot itu. Dan saya bilang ke penyidiknya, ternyata betul ada mayat bayi di pot di dalam dari rumah. Bayi itu masih bisa diidentifikasi kalau bapaknya yang memang masih. Itu akhirnya kita periksa DNA, ternyata betul bayi ini anak 16 tahun itu ternyata dari bapak asuhnya. Terungkap. Jadi itu akhirnya dengan bukti otentik ini kan polisi menjerat dia, walaupun dari awal dari petunjuk saya udah yakin kalau pelakunya bapak itu. Nah berarti sebenarnya itu dokter ini berarti dapat petunjuk itu karena mimpi itu tadi ya? Iya. Dari awalnya memang nggak pernah mengira kalau akan ada si bayi ini tadi? Iya, mimpi sama si anak itu yang 16 tahun menampakkan diri di sini menangis itu. Nangis, karena kan kita tidak yakin kalau bapak itu yang melakukan. Karena tidak ada bukti, tidak ada saksi. Nah, dok, ada yang juga cerita kalau sebenarnya itu tadi, kalau ini kan berarti dari korbannya ini yang menampakkan diri ke dokter untuk seperti memberitahu. Nah, kalau memang dokter kayak tadi cerita percaya dengan hal seperti itu, ada nggak berarti orang-orang yang dulunya mungkin satu tim atau mungkin punya satu kedekatan, sekarang ini ikut membantu untuk memecahkan itu tadi. Jadi kalau orang bilang itu seperti tim forensik yang gaib. Ada tim-tim saya di sini itu, ada Mas Nojo, ada Syatno, dia kadang tahu. Jadi ada anak itu, ternyata bukan saya aja yang dilihatin dari anak itu, ada tim lainnya, jadi sama. Dan beberapa kali kan juga kita dimimpikan yang sama gitu. Dikasih petunjuk, dia misalnya kasus yang belum terungkap di mana, di yang tadi yang ibu hamil yang anak kecil itu tadi, kan dipikir dia sama-sama wanita dari daerah Jakarta Barat gitu kan. Dikasih tahu mungkin wanita malam atau wanita
yang pulang malam karena kan kejadiannya Iya, situ daerah dari situ, ya. tanatologinya itu Iya, tadi. waktu kematiannya itu kan sama seperti itu. Nah, kalau seandainya yang tadi kan cerita kalau ternyata itu korbannya yang menampakkan. Kalau tadi yang Ibu ceritakan tim yang ada di sini. Iya. Nah, ada nggak sih Bu yang membantu Ibu, tapi nggak, sebenarnya mereka ini sudah nggak ada lagi tapi masih ada di sini. Sama Ada. seperti yang korban-korban itu tadi. Ya itu ada dulu almarhum korban Brimob itu. Iya. Dia anggota Densus di Brimob. Baik. Nah itu sering nemenin saya kalau malam saya otopsi di sini. Dan dia bantu support, mungkin ngasih petunjuk sebentar lagi pelakunya ketangkep, atau penyidiknya dipanggil supaya saya lebih. Kadang kan penyidik nggak mau masuk nih. Betul. Ya kadang dia tuh memaksa saya untuk panggil penyidiknya biar saya bisa paksa penyidiknya ini ditemukannya bagaimana sih yang sebenarnya gitu kan. Kita kan nggak ke TKP, tahu TKP dari penyidikan. Betul. Kadang penyidik tuh nggak mau gitu loh. Kadang bapak si ibu, ayo panggil aja dok gitu. Dan dia nyemangati saya gitu. Iya. Dan kalau ya seperti temen aja gitu. Itu masih terjadi sampai Masih sekarang. sampai sekarang. Dan ternyata bukan saya aja yang suka. Saya juga teknisi sini juga seperti itu karena sebelum beliau meninggal tuh beliau sering kesini karena anggota Densus toh. Iya. Berarti sebelumnya dia itu membantu penyidik juga ya? Iya. Dia memang penyidik Densus. Densus 88 dia anggota baik. polisi. Jadi kita udah kenal lama. Iya. Yang tadi itu ada satu anggota tim Pak Kasat Mata yang Iya. Terus dia tadi siapa namanya? Seorang perwira. Ini fotonya ada di sini. Ada. Nah, waktu ini beliau ini memang meninggal waktu itu karena Korban. korban Iya. kerusuhan itu ya Bu. Korban kerusuhan. Nah, waktu itu kalau seandainya boleh diceritakan, ngasih taunya tuh kayak gimana? Waktu itu. Nah, ngerasanya tuh kalau misalkan dia nggak waktu itu aja, maksudnya waktu misalkan Oh, sekarang kalau dia ini, hadir. Iya, kalau dia hadir, apa yang dirasakan oleh dokter? Saya tahu aja dia selalu pakai jaket hitam dan menyapa dengan menatap aja. Seperti kalau beliau masih hidup, Iya, seperti waktu itu. muncul dia seperti ya. Iya. Kalau ibu ngerasa seperti kalau saya ngobrol sama. Iya, tapi nggak pernah dia nggak ngobrol, cuman ngasih petunjuk, menampakkan aja kalau dia ada. Oh, terus Dengan berbicaranya ada lewat ini batin. Dengan adanya dia, saya lebih nyaman, lebih aman. Mungkin kalau perempuan tengah malam otopsi kan aneh kan, saya datang sendiri pulang sendiri gitu kan. Tapi ini mohon maaf, suami anak-anak juga tahu. Tahu, tapi ya kebetulan kan suami sama anak di Semarang, saya kan sendiri di Jakarta. Dan tahu kalau ibu ini, dokter ini juga ditemani oleh yang tak kasat mata itu. Tahu. Nah, cuman ini kan percaya nggak percaya. Cuman buat penonton saya ini, kalau misalkan dibuktikan oleh kehadiran beliaunya tadi kan nggak mungkin. Nah, saya pengen ini mendemonstrasikan sesuatu, sekalian juga saya pengen menunjukkan ini sepertinya. Kalau saya tunjukkan nanti terlalu itu ya. Iya, soalnya ini waktu beliau meninggal dan saya menangani. Dan tadi pagi sih ada dia. Oh iya. Iya, saya izin mau. Jadi dia tahu sekarang ini Tahu. kita. Saya izin mau menyebut nama dia, membawa dia di sini. saya rasa belum pernah, soalnya saya bertemu dengan seperti kadang-kadang tuh begini dok, orang kalau sudah ilmiah dia ilmiah sekali menafikan hal-hal yang tadi. Iya. Kadang orang yang klinik sekali tidak percaya sama yang ilmiah. Nah ini keseimbangan yang luar biasa. Kalau saya juga kita orang timur ini sesuatu yang ya harus kita hormati ya, seperti itu. Nah sekarang saya bawa sesuatu di sini. Nah, ini saya bawa kartu. Nanti kita akan buka kartunya di sini. Ini gocek. Saya akan tunjukkan di sini. Dan kalau tadi cerita tentang beliau, nah saya juga ingin cerita bahwa saya juga kadang-kadang punya satu apa ya, kalau tadi tim gaib, ini sesuatu yang gaib juga yang bisa memandu saya. Nah, ada kartu, kalau saya boleh perkenalkan, ini adalah kartu tarot. Jadi ada yang bilang ini tuh ramalan mendahului Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau saya lebih suka menyebut ini sebenarnya alat-alat saya seperti alat-alat dokter di sini. Nah ini alat saya untuk bisa mengumpulkan data, untuk bisa memprediksi masa depan.
Seperti kalau kita jalan menyalakan GPS, Global Positioning System itu, kita kan bisa tahu nih dari sini misalkan menuju Semarang berapa jam, macetnya di mana aja, walaupun tol itu kan kita bisa tahu dari situ. Nah, ini sama seperti itu tadi. Nah, kita akan coba dari kartu-kartu ini. Dokter nanti pilih satu kartu yang mana aja. Saya nggak akan turunkan begini satu persatu, tapi langsung aja ditunjuk kartunya yang mana kira-kira yang akan dipilih. Yang ini ya. Oke. Ini kartunya, ditarik sedikit. Oke, udah. Nah, ini kartunya ada di paling bawah. Silahkan diambil kartunya. Nah, jangan ditunjukkan kepada saya, jangan ditunjukkan ke kamera dulu. Oke, ini tidak akan dipotong sama sekali. Nah, saya akan coba untuk melihat dan membaca kira-kira kedepannya ini seperti apa karir yang akan Ibu jalani. Oke, sebentar. Tolong dilihat saja sendiri. Oke, sudah. Nah, kalau sudah ditaruh, saya akan coba untuk seperti tadi ceritanya memanggil sesuatu yang tak kasat mata ini tadi. Dia biasanya akan hadir ditandai oleh munculnya lonceng itu tadi. Oke, dan biasanya setiap saya menyebutkan sesuatu, loncengnya juga akan berbunyi seperti mengiyakan gitu. Nah, saya nggak tahu apakah di sini akan banyak gangguan atau tidak. Seringnya sih berhasil, tapi semoga ini berhasil juga. Sebentar. Oke, sudah di sini. Bantu saya untuk coba melihat kartu yang dilihat oleh Dokter Hasri. Seorang pria ya, Dok ya? Iya. Coba lihat lebih dalam lagi, kirimkan ke saya. Memegang tongkat. Iya. Oke. Dia berdiri, memegang tongkat, melihat tongkatnya, dan coba lihat lagi. Ini kalau saya lihat, ini sebenarnya kartu, kalau betul ya nanti ya, ini kartu yang seperti kartu yang memberikan titik terang. Jadi kalau saya lihat di sini, saat video ini dibuat, ini adalah Desember tahun 2019, nanti tahun 2020, nggak terlalu lama, di awal, pokoknya di paruh awal ini, satu kasus yang tadinya itu belum terselesaikan, ini akan menunjukkan titik terang. Jadi ada yang selama ini, dokter ini penasaran sekali kenapa tidak terselesaikan. Mungkin saja kasus yang itu, yang wanita itu, ini sepertinya akan menunjukkan titik terang, karena di kartu tarot itu ada 4 perlambang, lambangnya ada tongkat, ada pedang, ada cups, dan ada uang logam. Nah, kalau tongkat itu satu harapan yang mulai muncul. Jadi bukan berarti ini saat itu terungkap ya, di awal tahun ini hal tersebut itu mulai menampakkan titik terang. Dan biasanya kalau titik terang ini muncul, itu bukan perkara yang susah lagi untuk seorang dokter forensik bisa menemukan arahnya kemana. Saya lihat itu, tapi juga bisa berarti ini adalah sebuah, coba tunjukkan lagi. Ada banyak orang di sini, Dok. Banyak orang yang seperti Anda. Ini seperti sebuah pertanda kalau waktu ingat waktu di ruangan itu berenam ya, waktu itu yang ditanya siapa yang akan jadi dokter yang mau meneruskan saya jadi dokter forensik oleh dokter, ditanya waktu itu ya 30 orang. 30 orang dan nggak ada yang angkat tangan. Hanya saya. Dan pas angkat tangan, Anda tuh bilang pengen nggak jadi, tapi ternyata udah kadung itu, terus langsung dicatat, karena saya mengira itu udah bertahun-tahun ditanya nggak ada yang ngacung waktu itu. Nah, dan ternyata itu menginspirasi banyak orang lagi. Sekarang juga banyak Junior, adik-adik, Habib ada. Dan itu nggak pria ya, ada wanita juga. Ada 3 orang. 3 orang perempuan, dan Anda menginspirasi itu. Dan sepertinya yang tadi saya lihat, ini juga bisa berarti Anda ini memulai satu hal yang baru, menginspirasi orang-orang untuk jadi profesi yang sama. Bahwa sebenarnya profesi itu tidak melihat laki-laki dan perempuan, bahwa semua bisa melakukan. Seperti yang Anda cerita tadi waktu sebelum kita syuting ini, waktu bom Bali mendarat di bandara itu nggak ada taksi, nggak ada siapa-siapa, karena semua orang takut kota mati ya di pasar waktu itu. Dan
dalam keadaan seperti itu nggak bisa minta tolong, ya ransel yang isinya peralatan itu dibawa jalan dari keluar bandara menuju ke rumah sakit itu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya profesi itu nggak ada wanita, nggak ada pria, semua bisa dilakukan. Dan Anda akan jadi orang yang menginspirasi itu tadi. Dan kalau itu betul, kartu itu seharusnya beberapa kartu disebutnya sebagai Knight of Wands atau kesatria yang membawa tongkat. Tapi di sini tulisnya Page of Wands, betul ya? Boleh ditunjukkan. Nah, ini adalah satu pertanda positif, sesuatu yang selama ini ditutupi akan mulai muncul. Tutupi bisa berarti dengan satu hal yang memang selama ini disembunyikan, atau kalau tidak ditutupi itu dengan satu anggapan bahwa masa forensik kok perempuan, harusnya laki-laki, karena waktu dokter di Banjarnegara yang tadi cerita juga berlumpur-lumpur sampai harus ngangkat jenazah sekian banyak, dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya salut dan Anda akan menginspirasi lebih banyak. Terima kasih. Nah, itu tadi harapan saya, semoga bisa terwujud. Nah, cuman tadi saya pas tadi dijelaskan sempat bertanya-tanya, berarti tadi waktu lagi hamil terus sekolah, berarti pas sekolah pun berarti harus praktek kan? Kalau orang hamil terus mau otopsi itu sebenarnya aman juga ya, nggak apa-apa? Aman juga, nggak masalah. Kita kan pakai pelindung. Oh, jadi sebenarnya ini tuh ya pure seperti dokter yang lain yang ya walaupun dalam keadaan hamil bisa melakukan, karena prosedur medis higienisnya pun juga ada ya. Iya. Jadi nggak perlu khawatir kalau ternyata seorang wanita harus melakukan ini dan sebagainya, karena memang ya wanita sama pria sebenarnya sama aja ya kesempatannya. Oke, ini sesuatu yang saya juga menginspirasi saya, semoga bisa menginspirasi banyak orang juga di sini. Nah, sama saya ini penasaran, di situ tadi kan ada ini tengkorak dan tulang. Iya. Nah, kita akan bahas ini, tapi tunggu dulu nggak sekarang. Kita akan bahas ini sebentar lagi, karena kalau ternyata menyukai konten yang tadi, saya yakin ini pasti akan menarik karena kita akan diajak untuk melihat lebih ilmiah lagi, lebih detail lagi, dan akan membuka sesuatu yang selama ini kita nggak tahu. Oke, tetap di sini.